Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Masna Huzaimah. Saya adalah salah satu mahasiswi di IAIN Pekalongan. Pembahasan yang akan dikaji pada kesempatan kali ini adalah mengenal sosok Fakihuddin Abdul Qodir lewat karyanya. Fakihuddin adalah salah satu tokoh gender muslim yang cukup mengeluarkan banyak karya. Fakihuddin biasa dipanggil dengan Kang Fakih. Ia lahir, berkeluarga, dan juga tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Kang Fakih lahir dari pasangan suami istri bernama Haji Abdul Qodir Robin dan Hajah Kuryah Harun, tepatnya pada tanggal 31 Desember 1971. Ayah Kang Fakih dulunya bekerja sebagai buruh tani, kemudian menjadi pegawai honorer KUA dan selang beberapa waktu naik pangkat menjadi PNS. Sedangkan ibu Kang Fakih hanya seorang ibu rumah tangga yang sesekali berjualan di rumah. Kang Fakih adalah satu dari 8 bersaudara. Pada tahun 1983 sampai 1989, Kang Fakih mengenyam pendidikan di salah satu pesantren di Cirebon, tepatnya di pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangan. Kemudian, ia melanjutkan S1 di Damaskus Syariah dengan jurusan yang diambil adalah Double Disri, Fakultas Dakwah Abu Nur, dan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus. Kang Fakih kemudian melanjutkan S2 di International Islamic Malaysia dengan mengambil bidang pengembangan fikih zakat. Di tahun 2009 sampai 2015, Kang Fakih menyelesaikan pendidikan tingkat S3 di ICRS UGM Yogyakarta. Ketika Kang Fakih di Damaskus, ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pada tahun 1999 di Kuala Lumpur, Malaysia, beliau dipercaya untuk menjadi sekretaris PCI NU. Sepulang Kang Fakih dari Malaysia pada awal tahun 2000, ia langsung bergabung dengan Forum Kajian Kitab Kuning Cirebon dan Rahim Jakarta. Selain bergabung dengan dua organisasi tersebut, Kang Fakih bersama dengan teman-temannya mendirikan Fahmina Institute dan memimpin eksekutif kurang lebih selama 10 tahun. Organisasi lain yang diikuti oleh Kang Fakih yaitu seperti LKKNU Pusat dan dipercaya menjadi Sekretaris Nasional Alimat. Kang Fakih bisa disebut sebagai salah satu tokoh yang produktif dalam menulis, dibuktikan dengan beberapa buku yang sudah ditulis beliau, yaitu Sholawat Keadilan, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi, Bangga Menjadi Perempuan, Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam, Memilih Monogami, Pembacaan atas Al-Quran dan Hadis, Bergerak Menuju Keadilan, Pembelaan Nabi terhadap Perempuan, 60 Hadis tentang Hak Perempuan dalam Islam, Teks dan Interpretasi. Selain itu, ada beberapa buku karya lainnya. Selain mengarang buku sendiri, Kang Fakih juga menulis bersama dengan penulis-penulis lainnya. Buku yang dihasilkan diantaranya yaitu Reinterpretasi Penggunaan ZIS, Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga, Fikih HIV dan AIDS, Pedulikah Kita, Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga, Gender and Equality in Muslim Family Law, Justice and Ethics in the Islamic Legal Process, dan beberapa karya buku lainnya. Dari beberapa karya dan latar belakang beliau, bisa terlihat bahwa pemikiran Kang Fakih cukup terfokus pada tema gender, keadilan, dan juga pemberdayaan perempuan. Salah satu karya beliau yang bisa dikatakan cukup baru yaitu di tahun 2019 adalah buku Qiraah Mubadalah, di mana buku ini berisi teori resiprokal dalam melihat setiap teks dengan tema apapun, khususnya tentang gender. Adanya karya ini adalah untuk mencoba menyamaratakan setiap pembahasan, peristiwa, dan segala hal dari arah yang sama dengan tidak memberatkan salah satu pihak. Konsep menyamaratakan antara salah satu pihak atau kesalingan dalam buku beliau disebut dengan Qiraah Mubadalah ataupun Mafhum Mubadalah. Mafhum ini menyetarakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, mendorong kerjasama yang bersifat partisipasi di antara keduanya, adil dan juga bisa memberi manfaat bagi keduanya tanpa menjatuhkan salah satu pihak yang lainnya. Pendekatan pemaknaan yang digunakan mafhum ini adalah pemaknaan teks-teks yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang sama yang disapa oleh teks dalam Al-Quran dan juga teks dalam hadis.
Itu dulu ya video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe dan ikuti YouTube saya untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya. Syukron.